Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Terkait target swasembada daging yang dicanangkan pemerintah pada 10 tahun mendatang, DPR menilai rencana tersebut harus didukung dengan data yang akurat dan dengan rencana strategis yang matang agar Indonesia tidak selalu bergantung pada daging impor di masa-masa mendatang. Pemerintah melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman berencana akan mewujudkan swasembada daging di Indonesia pada 10 tahun ke depan. Namun sejumlah anggota DPR meragukan keberhasilan rencana tersebut. Mengingat hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana strategis dan data yang akurat mengenai kebutuhan dan penyediaan daging sapi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Ditemui di ruang kerjanya, anggota Komisi 4 Firman Subagio mengatakan, mustahil rencana baik pemerintah tersebut dapat terwujud tanpa didukung oleh strategi perencanaan yang baik serta dilengkapi oleh sistem data yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Firman menambahkan pemerintah juga perlu mempertimbangkan membangun peternakan di wilayah Bogor atau Lampung untuk mendekatkan dengan 3 wilayah provinsi konsumsi terbesar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, agar biaya jalur distribusi makin pendek. Tingkat serapan kebutuhan daging sapi terbesar itu kan hanya ada di 3 provinsi. DKI, kemudian Banten, Jawa Barat, baru disusul provinsi-provinsi lainnya. Berarti kalau 3 provinsi ini yang memang membutuhkan suplai besar, suplai tinggi, dan 3 provinsi demandnya besar, ya tentunya harus sekitar wilayah ini yang harus disirapkan. Itu bisa memangkas daripada jalur distribusi yang berkepanjangan dan bisa memangkas daripada biaya transportasi atau logistik yang sangat mahal. Anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono berpendapat sangat sulit mewujudkan program swasembada tersebut jika tidak ada komitmen yang kuat dari 2 kementerian yang terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, mengingat selama ini koordinasi antara kedua kementerian tersebut tidak berjalan dengan baik. Impor itu masuknya di Jakarta. Harusnya harga daging di Jakarta itu lebih murah daripada harga daging di daerah-daerah. Tapi ternyata apa? Harga daging di daerah, misalnya seperti di Bitung, itu jauh lebih murah daripada Jakarta. Ini terbukti bahwa sebenarnya supply and demand daripada komoditi daging sapi ini, supply and demand-nya itu tidak terdata dengan baik di Kementerian Perdagangan. Harusnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian itu harus bisa memberikan satu data yang baik. Habibie dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan POM dan Bareskrim Polri dalam mengungkap peredaran vaksin palsu di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut harus diatasi sedini mungkin mengingat semakin banyak anak-anak Indonesia yang menjadi korban. Ditemui saat Komisi 9 menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk beserta jajarannya, Badan POM, Bareskrim Polri, dan PT Bio Farma baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 Hermalena mengatakan, persoalan penyebaran vaksin palsu yang terjadi di Indonesia harus diinvestigasi dan ditelusuri secara menyeluruh hingga ke berbagai daerah. Hermalena berharap Kementerian Kesehatan, Bareskrim, dan Badan POM saling bekerja sama dan mengungkap dan menemukan tersangka baru penyebar vaksin palsu, mengingat vaksin palsu ini sudah terjadi sejak tahun 2003 yang lalu. Komisi 9 tentu berharap bahwa karena ini menyangkut masalah anak Indonesia ke depan, ini harus dilakukan investigasi secara menyeluruh. Pertama, yang kedua, kita berharap Bareskrim mencari akarnya. Jadi tidak hanya 20, mungkin lebih dari 20 kalau seandainya ini akarnya dikembangkan lagi. Hal senada disampaikan anggota Komisi 9 Saleh Partaunan Daulay. Menurutnya pemerintah perlu melakukan pemetaan tentang penyebaran vaksin palsu di berbagai daerah karena sejauh ini baru 9 provinsi yang terdeteksi. Saleh juga meminta Menteri Kesehatan, Badan POM, Bareskrim Polri, dan Ikatan Dokter Anak untuk saling bekerja sama dalam mencari solusi dan pencegahan terhadap vaksin palsu.
Semestinya memang harus ada langkah-langkah koordinatif yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari koordinasi antara kementerian lembaga, katakanlah seperti Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Badan POM dengan kepolisian dengan dokter-dokter, termasuk diantaranya Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menggunakan vaksin-vaksin itu secara langsung ketika mereka melakukan imunisasi kepada anak-anak Indonesia, kemudian juga berkoordinasi dengan pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat di daerah-daerah. Abdul Ajib dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Terkait penyanderaan berulang yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap sejumlah warga negara Indonesia, pimpinan DPR mendesak pemerintah mengeluarkan larangan bepergian atau travel warning untuk tidak melewati koordinat tertentu, terutama yang berbatasan dengan teritorial wilayah negara Filipina. Ditemui di ruang rapat pimpinan Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Arif Fadlizon menyatakan keprihatinannya atas kasus penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf yang terjadi untuk kesekian kalinya. Untuk itu, Fadlizon mendesak pemerintah untuk melakukan langkah pencegahan atau melakukan pengawalan terhadap kapal WNI yang hendak melalui jalur perairan tersebut, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan travel warning, dan juga pemerintah bisa menghimbau untuk tidak melewati misalnya koordinat tertentu dari sebuah wilayah perairan, baik itu di wilayah kita, perbatasan, atau di wilayah negara lain yang dianggap rawan. Harusnya ada semacam warning terhadap itu. Jika memang ada satu kapal yang memuat orang Indonesia atau kapal memang Indonesia yang harus melewati wilayah itu, bisa dikawal kan. Nah, jadi ini harusnya tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi lagi gitu ya. Fadli menambahkan operasi militer untuk menyelamatkan WNI yang disandra oleh Abu Sayyaf bisa saja menjadi opsi terakhir. Akan tetapi Fadli mengungkapkan soal rumitnya pelaksanaan operasi militer di wilayah negara lain. Selain itu, Fadli menyebut hingga saat ini tidak ada kerjasama pertahanan yang spesifik antara militer Indonesia dengan Filipina, sehingga jalur diplomasi baik secara formal maupun informal dapat menjadi solusi yang tepat untuk pembebasan sandra. Opsi militer bisa saja menjadi last resort ya, atau upaya terakhir. Tetapi masalahnya apakah bisa kita melakukan satu operasi militer di wilayah negara orang lain? Belum tentu bisa. Ya, Filipina tidak mempunyai satu kerjasama pertahanan yang spesifik dengan kita, sehingga tidak membolehkan ketika itu pun campur tangan dari militer kita. Jadi kita akhirnya bersandar kepada diplomasi, negosiasi, baik melalui jalur formal maupun informal gitu. Oki Zulindra dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.